What is narrative text? Narrative text is a type of text used to retell imaginative or factual stories from the past. Teks naratif adalah jenis teks yang digunakan untuk menceritakan kembali cerita imajinatif atau faktual pada masa lalu yang rangkaian peristiwa atau ceritanya dijabarkan secara kronologi. The first one is fable. This type of narrative text usually involves animal characters with human characteristics. Jenis naratif teks ini biasanya melibatkan karakter hewan yang memiliki sifat manusia. Fabel ini seringkali mengandung pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Contohnya adalah The Ugly Duckling. The second one is myth. Myths are a type of narrative text related to the origins of an object, place, or natural phenomenon. Myth atau mitos adalah jenis naratif teks yang berkaitan dengan asal-usul suatu benda, tempat, atau fenomena alam. Biasanya, mitos dianggap sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan sering dipertahankan dalam budaya masyarakat tertentu. Contohnya, Aji Saka and Dewata Cengkar adalah mitos dari Indonesia yang penuh dengan kisah magis. The third one is legend. Legends are stories that tell of the origins of a place or historical event. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul suatu tempat atau peristiwa bersejarah. Biasanya, legenda ini berasal dari cerita nyata yang sudah berkembang menjadi cerita rakyat. Contoh yang terkenal adalah The Legend of Surabaya dan The Legend of Lake Toba. The fourth one is folktale. Folktales are stories that have been passed down from generation to generation by a community. Folktale atau cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan secara turun-temurun oleh masyarakat. Cerita ini seringkali mengandung pesan moral dan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Sebagai contoh, ada Malin Kundang dan The Golden Egg. Keduanya ini adalah cerita rakyat yang sampai saat ini masih diajarkan kepada anak-anak. The fifth one is fairy tale. Fairy tales usually contain magical elements and are full of wonders. Fairy tale atau dongeng biasanya mengandung unsur magis dan penuh keajaiban. Cerita ini seringkali ditujukan untuk anak-anak dengan tujuan untuk menghibur sekaligus mendidik. Contohnya adalah Cinderella dan Sleeping Beauty. The last one is love story. A love story tells of the romantic relationship between the main characters in the story. Love story mengisahkan tentang hubungan cinta antara tokoh utama dalam cerita. Contohnya adalah Romeo and Juliet. Orientation. This first part introduced the main characters, the setting, and the time period in which the story takes place. Orientation prepares readers for the story to come by providing sufficient context. Bagian pertama ini adalah tempat untuk memperkenalkan tokoh-tokoh utama, tempat kejadian, serta waktu terjadinya cerita. Complication. Complication explains the problems or conflict faced by the main characters in the story. This conflict will be the core of the story and shape the rest of the plot. Konflik adalah bagian yang paling menarik. Konflik ini menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita. Resolution. This section explains how the conflict or problem that arises in the story is resolved. Usually, after the conflict is resolved, the story ends with a satisfying conclusion.
Bagian ini menjelaskan bagaimana konflik atau masalah yang muncul dalam cerita diselesaikan. Reorientation. In this section, the author can provide a conclusion or moral message from the story. Reorientation is often used to leave an impression on the reader. Reorientation ini bersifat opsional. Beberapa cerita menambahkan bagian ini sebagai penutup cerita. Di bagian ini, biasanya penulis bisa memberikan kesimpulan atau pesan moral dari cerita tersebut. The first one is using the simple past tense. Because narrative texts recount events that have already happened in the past, they usually use the simple past tense. For example, she went to the forest, or they live in a small house. Karena naratif teks menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, maka teks ini biasanya menggunakan simple past tense. Misalnya, she went to the market, atau they lived in a small house. The second one is using adverbs of time. To help organize the sequence of events in a story, narrative texts often use adverbs of time. For the examples, once upon a time, one day, suddenly, and others. Untuk membantu menyusun urutan kejadian dalam cerita, naratif teks sering menggunakan adverb of time. Contohnya adalah pada suatu hari, di suatu hari, tiba-tiba, dan lainnya. The third one is using adjectives. Adjectives are used to clarify description in stories. They help readers imagine scenes more clearly. Examples include the beautiful princess or the dark scary forest. Adjektif atau kata sifat digunakan untuk memperjelas deskripsi dalam cerita. Ini akan membantu pembaca membayangkan adegan dengan lebih jelas. Contohnya, the beautiful princess atau the dark scary forest. The last one is using noun phrases. Noun phrases are also used in narrative text to provide more detailed descriptions. For example, the old haunted house, or a brave young knight. Noun phrase juga digunakan dalam naratif teks untuk memberikan deskripsi yang lebih rinci. Misalnya, rumah tua yang berhantu, atau seorang kesatria muda yang pemberani.